Dari ukuran dia mirip guys ya, dari desain juga. Oke, sekarang kita ini mau unboxing apa namanya, sebuah rel spin case. Spin case SC35 guys. Yang blur guys. Ini guys, SC35 Twin Fish dari Suang Yura 4. Coba isinya guys. Wih, dikasih bonus karet 20-50 guys. Itu di berapa meter nih? Semeter kayaknya. Dia tunggu bentar. Ini guys, 1 meter guys. Karet 20-50 warna pinky. Oke, makasih sebelumnya. Dan kemudian ini adalah rel spin case. Wih, berat guys. Keren suaranya guys. Ini dia rasio 36. Oke, ini rasio 36. Ini dragnya, ini tombol rilisnya. Ini sudah ada bawaan benang guys ya. Bawaan benang ini depan stainless. Kemudian bagian relnya sudah, bagian dalam pinnya sudah ini guys ya, sudah mau sistem putar. Oke, seperti ini. Jadi ini tahan gesekan guys. Kalau untuk pinnya aman, tapi kalau untuk mangkuk ya tergantung dari pemakaian benangnya. Ini bahan stainless, plat stainless guys, kuat, tebal. Ini kapasitasnya besar nih guys, banyak, relnya banyak isinya. Ini rasio 36. Ini kita lihat dari ini, dia 8 lb 120 yard, 6 plus 1 ball bearing 3,6 G rasionya, stainless steel, front cover and spool cover, spool seat. Ini ya, spool seatnya sama depannya udah stainless. Kalau 15 lb itu 55 yard. Lah guys, di depan kita nih ada satu buah spin case tipe SC35, keluaran dari Suang Yura 4 atau Twin Fish. Di sini dari model itu sama persis dengan Zebco ZB3, tapi dalam rasio dia memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Untuk di Zebco itu rasio 51:1, sementara kalau untuk di SC35 itu 3,6:1.
Kemudian menggunakan kaki rel sudah berbahan stainless tebal seperti ini, dan ini tidak goyang ya. Rangkaian tuas ini juga sudah stainless, sama seperti BL30 dan BL35. Penutupnya sih sudah penutupnya stainless tebal dan sudah menggunakan rat sama seperti yang BL35, BL30 dan sejenisnya. Tapi yang di sini ini menggunakan plastik karena ini ada stainless plat. Sementara kalau untuk BL35 atau BL30 itu aluminium dural yang sudah menggunakan mesin CNC. Sementara ini menggunakan plat aluminium dan kemudian dipres dan buat penutup relnya. Untuk mangkuk penggulung itu sama dengan BL35 dan BL30 yang menggunakan rat di bagian depan. Tuas penggulung, nah ini bisa maju mundur ya, sama dengan rel spinning, jadi kapasitas benang bisa lebih banyak. Kemudian bagian belakang ini tombol rilis ya, ini sangat lunak. Dan kemudian ini pin penggulung ini sudah menggunakan roller, maksudnya roller di sini dia dapat berputar guys, jadi lebih tahan gesekan. Yang pinnya tahan gesekan tapi tidak untuk ini ya. Gunakan PE sesuai standar, jangan di bawahnya. Kalau di bawahnya 1,5 memang enak, lajunya memang kencang, tapi akan mengakibatkan luka goresan pada mangkuk penggulungnya sini. Kan terjadi gores-goresan yang dalam jika menggunakan PE kecil. Kemudian di sini sudah menggunakan 6 bearing ya, 7 6 plus 1 ball bearing. Kemudian benangnya di sini sudah menggunakan benang PE 15 lb itu 55 yard. Ini sepertinya menggunakan P4 guys, menggunakan P4 X2 plus atau 9 karena ini halus, jalinannya halus, warna putih polos. Kemudian di sini bagian tuas itu bisa kita pindahkan. Aduh, kencang pula nih. Bagian tuas penggulung itu bisa dipindahkan kanan kiri. Ini kita penutupnya untuk pengaman bagian skrup yang ada di dalam, supaya nanti tidak ini ya, ketika bautnya longgar lepas skrupnya tidak hilang guys. Mungkin dibuat seperti itu karena dari pengguna BL25 tuh ada beberapa baut tuasnya itu hilang. Ini kita bisa buka ya. Ini posisi di kanan kalau relnya ngadep ke bawah. Ya,
Ini bisa kita lepas. Kemudian dalam sini sudah ada pasang o-ring pengaman supaya bautnya nih, skrupnya tidak mudah longgar. Ini kita bisa pindah di kanan ya, atau pindah ke kiri, suka-suka ya, tergantung selera mau dipasang di mana. Kalau saya lebih suka di sini karena posisi kita begini, gulungnya begini. Kita lepas saja. Kemudian di bagian belakang sini menggunakan skrup kecil seperti ini. Coba kita buka ya, biar reviewnya betul-betul sampai ke akar, jadi jangan ada dusta antara kita. Review hanya bagian luarnya aja kurang gimana gitu ya, kurang greget. Di sini ada penutup, kita buka dan kemudian dorong ke atas ya, karena di sini ada kaitannya, pengaitnya, dan ini juga langsung otomatis lepas. Ini gear ini berbahan aluminium cor kayaknya guys. Tapi sistemnya sudah lebih baik dibanding BL35. Kalau BL35 tuh dia pakai untuk tuas maju mundurnya, dia tidak langsung berada di sini, tapi di dalamnya, di asku, ada as kuningan, dia ada worm apa gitulah, worm asnya gitu. Jadi ada paritannya untuk kayak parit cacing. Jadi kalau ini untuk tuas maju mundurnya, untuk penggulungan maju mundurnya dia seperti ini, dia terhubung langsung dengan gear penggulung seperti ini. Nah, nampak ini menggunakan sistem seperti yang ada di Zebco ZB3 ya. Terus kemudian bagian sini sudah menggunakan bearing, dan sini ada bearing. Bearing di manakah? Bagian sini ya, ini satu. Ini kita bisa lepas. Ini juga bisa kita lepaskan guys. Buatnya kecilan tuh obengnya. Ya, di sini sudah menggunakan bearing, tapi sepertinya ini bukan bearing stainless guys ya. Tapi langkah baiknya kalau pengen minim perawatan, gunakan bearing yang berbahan stainless, tapi ya harganya lumayan mahal guys. Harga bearingnya ya menyesuaikan kualitasnya gitu. Jadi untuk mencopot bagian gear, kita harus lepaskan dulu bagian sini, kita lepas. Ada baut kecil, ini penguncinya, kita lepas ya.
Ini gak semudah itu ya, ini gak mudah untuk melepaskan, ini gak mudah, gak semudah yang dibayangkan. Solusinya gimana? Yuk ikutin terus ya. Bagaimana cara melepaskan ini, karena ini dragnya, bukan drag, gear itu langsung terhubung dengan penggulungnya guys. Ini kita tengok, kita tarik, ini terhubung langsung. Dan untuk melepaskannya ini bukan hanya bisa dilepas begini aja gitu, nggak bisa. Jadi kita lepaskan dulu bagian mangkuk penggulungnya, kita buka dulu bagian pirnya. Kita lepas dulu ini, kita tarik depan. Oke, gimana? Nih, kita lepaskan guys. Kita lepaskan ini, kita goyang-goyang, kita pas bagian bearing di sebelah kanan. Oke, lepas ya, dia ada bearing dan ring. Kita lepaskan dan kemudian baru kita bisa tarik bagian depan ya. Kita lihat ini bagian gulung nih, kayaknya sudah berbahan aluminium guys. Aluminium ini berat guys, ini bukan plastik ya, ini aluminium, sama dengan BL30 dan BL35. Sayangnya bagian sini ini masih plastik, kayak ini guys, apa namanya, akrilik. Seandainya ini jika berbahan aluminium, kalau aluminium kurang bagus sih, kalau kuningan, kalau ini berbahan kuningan mungkin lebih bagus lagi kualitasnya ya guys. Tapi tentu harganya akan lebih mahal, itu sebanding lah, harga pasti berbanding lurus dengan kualitas berbanding lurus dengan harga. Jadi mungkin untuk meminimal cost, jadi menggunakan bahan akrilik seperti ini. Wajar sih kalau barang Cina, ini barang produk Cina, mereka akan perhitungkan gimana penjualannya bisa lebih tinggi dengan harga yang ekonomis, makanya dia kurangin menggunakan bahan akrilik seperti ini. Jika menggunakan bahan kuningan mungkin harganya ya mirip-mirip sama ini guys. Ini bahan aluminium semuanya nih, ini aluminium dural, ini aluminium juga, dan kemudian di sini untuk yang ini plastik ABS ya, plastik ABS. Di sini ada jatuh, kebetulan ada gear nanas, di sini ada bearing, dan kemudian ini apa namanya lupa saya, nanti saya sertakan di sini. Ini bearing, kalau bisa diganti juga dengan yang bahan stainless guys ya. Ini di sini ya,
Kemudian depan juga ada bearing di sini. Alangkah baiknya bearing-bearing yang ada di sini itu diganti dengan yang berbahan stainless jika pemakainya sering di wilayah pantai atau laut muara gitu ya, berair payau. Kemudian casing housingnya ini menggunakan plastik, tapi bukan plastik yang abal-abal guys ya, ini plastik ABS. Walaupun dia bahan plastik tapi memang kuat. Dan ini adalah tuas untuk drag low and high atau plus minusnya ya. Ini ada setel and drag. Kemudian di as. Kemudian di sini untuk pin dia sudah seperti ini guys ya. Ini kita nggak bisa lepas, atau ya kita bisa lepas atau enggak nih. Ini kita bisa lepas juga guys, tapi karena saya malas ngelepas ya biarin aja kayak gini ya. Ini as, ini bahannya bagus, tebel guys, kelihatan ya. Sementara kalau untuk Zebco ini lebih tipis dan bahannya bukan stainless kalau untuk Zebco. Nanti kita review juga yang Zebco seperti ini. Oke, sekarang kita coba pasang ulang lagi ya. Coba pasang kembali. Misalkan pas. Ini ada untuk setelan rak. Ini tuas untuk setelan raknya guys. Jadi kita sejajarkan dengan itu pengatur draknya supaya bisa masuk. Sudah masuk ya. Setelan rak kencang, lebih berat, kita low. Kita bisa atur draknya guys, ini lebih berat ya begitu. Lalu kita bisa pasang lagi yang bagian ini ya, bangku penggulungnya. Ini kenapa masih bisa putar kanan kiri ya, karena ini masih belum kita pasang. Ini kita pasang jangan kebalik. Kalau kebalik dia begini, nanti muternya nggak kebalik juga gitu. Jangan sampai salah pasang. Kalau salah pasang kebalik udah, nanti teman-teman pasti akan bongkar lagi gitu. Ini gear nanas ya, namanya gear nanas karena bentuknya kan nanas ya. Kayak nanas dibuang bagian sisinya, nah seperti ini dia, namanya gear nanas. Kita masukkan di sini, tekan, kemudian kita pasang pernya. Buat teman-teman yang mau bongkar ya silakan. Kita rapatkan kembali ya, pakai tang potong.
tang jepit harusnya ada, tapi saya males ngambil, harus gerak karena udah malam guys, jam 12-an ini. Seperti memang harus menggunakan tang jepit ya. Ya, kita rapatkan kembali bagian springnya atau bagian barnya supaya pas kita pakai nanti dia nggak lepas. Kalau lepas kan repot guys, apalagi pas ikan lagi banyak gitu kan. Ayo, ada yang ingat posisi ini di mana ya? Dia seperti ini ya. Ini tahan, kemudian masuk dia kemari, poin ini kalau salah kita pasang ini agak sulit guys, sepertinya saya yang salah ini. Kita pasang ini, kita pasang bagian penggulung, kemudian lepaskan dia berada tuasnya, tuasnya masuk. Sudah masuk. Kemudian yang pertama pasang gear, pasang gear dulu. Dan pasang ini ring yang besar guys ya. Setelah kita pasang itu, kita pasang ini ya. Setelah kita pasang gear, kita pasang gear nanasnya guys. Bearingnya berbahan besi, jadi ketika terkena magnet dia lengket ya guys. Beda kalau dengan bahan stainless. Kalau bahan stainless dia aman, nggak lengket dengan magnet. Gak ribet guys kalau yang ini, serius sumpah nih ribet ya. Balik nih. Kita masukkan ini, pakai bantuan ini guys.
Oke, kita masukin pelan-pelan guys, gak susah nih guys, tuh jadi pro. Baru masuk ya guys ya, baru masuk. Kita pasang ini dulu biar gak lari dia. Oke, setelah itu kita pasang apa namanya ini, pasang penahan ini. Penahan bearingnya, pengganjal atau apa nih, betul lah kira-kira. Pasang, usahakan lurus guys, kalau nggak nanti oblak nanti. Ya, pasang ini. Sudah oke, sudah oke ya. Jur ini agak rumit, pemasangannya agak rumit, susah sih, mukanya rumit, susah maksudnya. Ini bagian spring, sebelum kita masang kita rapatkan dulu ya, rapatkan dulu supaya nanti biar enggak mudah lepas. Bagian pipih ini kita coba masukkan. Oke, kita pasang pernya. Pasang springnya. Kita rapatin kembali. Sudah. Ya, sudah normal kembali ya. Jadi untuk memasangkan bagian ini yang paling sulit ya, sulit nih, karena dia harus masukkan ini dulu. Kita masukkan baru bisa pasang pasang ini dulu, pasang gear nanas, masukkan ini plat ring plat bersamaan dengan bearingnya, dan bearing di sini. Jadi harus posisi harus betul-betul presisi, kalau nggak presisi nanti rusak ulang. Jadi situ udah kesulitannya, seperti yang teman-teman lihat di video ini tadi gitu. Dah, kemudian kita pasang lagi ini pengunci apanya namanya nih ya, cekkan pas. Kalau belum pas ya, ini belum pas dengan lubangnya, kita bisa geser sedikit aja. Jadi kita bisa masih geser ya, jadi nggak usah panik kalau ini nggak tepat pada posisinya gitu. Dan ini juga agak sulit, kecil, imut. Oke.
kita pasang. Kita kencangin lagi skrupnya. Tekan dulu guys, baru masukin. Wah, begitu caranya. Yang tadi buka gini, ini panjang. Cara kita masukin, tekan dulu, dia akan lebih merendah, baru pasang ininya, penutupnya. Kita pasang pengait, baru masukkan plug. Oke, masuk. Kita pasang skrunya guys, skrupnya, skrup kecil kan hilang, repot guys. Tapi kayak bisa dipakai dengan skrup elektronik. Nah, skrup kecilnya sama dengan skrup elektronik. Oke, sekarang kita sudah bisa pasang kembali guys. Selesaikan pemasangannya. Menit juga nih masangnya guys. Kunci dengan rapat ya, rapatkan. Terakhir pasang penutupnya. Rapat dan selesai ya. Posisi drag keras, drag lunak, gitu. Terakhir kita pasang penutup cover luarnya. Kita pencet dulu, baru kita pasang penutupnya. Selesai. Ini adalah drag lunak. Yang drag keras guys. Oke. Untuk rel ini rekomendasi bagi yang suka main long range, itu rekomendasi banget ya. Kenapa rekomendasi banget? Ini kapasitas benang banyak, dia kecil, simple, dan dibanding BL39, BL50 atau AT35, kemudian ini adalah rel yang compact, kecil dengan kapasitas benang yang banyak, karena dia kapasitas benang yang luas dan kemudian tuasnya maju mundur.
dia maju mundur, jadi dapat menampung benang yang bisa lebih banyak. Secara berat ini sekitar 300 gram atau 3 ons sekian gitu. Nanti saya tampilkan di sini. Secara berat kedua rel ini, ketika kita timbang dengan tuas handle-nya, mirip guys, bukan mirip, sama. Saya juga kaget gitu, kenapa bisa sama gitu. Dari ukuran dia mirip guys ya, dari desain juga kan di copy yang punya ini yang Zebco. Tapi secara material dan rasio masih jauh menang ini, menang Zebco Ballet. Jadi ini kalau untuk rasio 36 masih cukup lah, cukup baik. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam senyap, mantap jiwa, mempesona.